Dan ibu-ibu perhatikan, semua orang di dunia itu sama Allah semua dikasih nikmat. Semuanya. Mengenai besar atau kecilnya, banyak atau sedikitnya, dan nikmat itu berupa apa, itu variatif. Ada yang dikasih nikmatnya sedikit, tapi syukurnya banyak. Menjadikan orang yang nikmatnya banyak, malah iri sama dia. Itu yang dalam bahasa Jawa, sawang sinawang. Lihat ada orang yang kelihatannya rumahnya jelek, makanannya biasa, tapi makannya bareng anaknya, bareng istrinya. Makan dalam keadaan tidak ada penyakit di tubuhnya. Setelah makan dia bisa ditambahi rokokan berapa? Tidak boleh. Tidak boleh ya. Setelah makan dia masih bisa bercanda dengan anak istrinya, dibandingkan orang lain yang nampaknya lebih mentereng, lebih besar, tapi oleh Allah ternyata tidak diberi kemampuan menikmati. Nah, maka dari situ ibu-ibu panjenengan fahami. Yang pertama, nikmat itu oleh Allah dibagi dua. Ada nikmat maddiyah, materi, dan nikmat ma'nawiyah, non-materi. Ngerti tidak? Masuk Salimah tidak ngerti sih? Ada nikmat materi, dan yang berdua nikmat non-materi. Di dalam agama Islam kita dituntut dan diajarkan serta dipandu untuk tidak terlalu sibuk dengan nikmat yang bersifat material. Karena apa? Nikmat, Masya Allah, kaget loh saya. Dalam Islam kita diajarkan, ada bapak-bapak juga ya, diajarkan, diarahkan, dan difahamkan untuk tidak terlalu sibuk dengan nikmat yang sifatnya material. Material itu ibu, kebendaan. Ketok wujudnya gitu loh. Mobilnya enek, omai enek, tabungannya yo akeh, bojone yo akeh. Loh, sudah saya udah prediksi tadi, pasti ada seru-serunya kalau begitu kan. Maka saya sempat ngomong sama Bu Vina tadi, saya jadi sedikit curiga sekarang. Ada sesuatu yang saya mulai mengganjal di Muntilan ini. Kemarin-kemarin gak kepikiran saya. Setelah beliau ngomong. Tapi Anda gak tahu kan? Penasaran tuh bikin orang enak itu. Sudah? Karena apa Bu? Tidak perlu terlalu risau dengan nikmat yang sifatnya kebendaan atau material. Karena itu jatah yang Allah beri tidak mungkin berubah. Kita di perut ibu kita dalam usia kandungan 4 bulan. 120 hari Allah kirimkan seorang malaikat yang tugasnya apa? Meniupkan ruh, kemudian mencatatkan 3 hal untuknya. Nomor 1, dicatat umurnya. Jadi untuk yang sedang sakit parah, ini sekarang banyak cerita Bu, ya Allah mudah-mudahan Allah kasih sehat buat kita semua. Atau minimal kalau masih sehat, manfaatkan dengan baik. Banyak jamaah pengajian kami di Malang itu, semoga Allah berikan kesembuhan, ada yang tiba-tiba kena kanker serviks. Tidak ada pembukaannya, artinya bukan pembukaan itu artinya tidak ada gejala, tidak ada tanda. Ada yang kanker payudara, ada yang kanker usus. Kok nampaknya sekarang kanker ini lagi banyak. Kemudian mereka itu kalau ngaji udah nggak ceria lagi. Udah yang biasanya jilbabnya rapi, yang biasanya mukanya ya kasih bedak lah walaupun tipis. Sekarang teko pengajian ini kayak wes ngenteni mati gitu loh. Terus saya bilang, ibu-ibu jangan takut. Sakit itu tidak mempercepat ajal. Anda sakit ataupun tidak, ajalnya tetap. Jadi walaupun Anda oleh Allah dikasih penyakit berat, terus langsung kepikiran, wah gak iso urip suwe mbek anakku. Engkau gak iso ndelok anakku rabi. Nanti le anakku wis rapi terus duwe anak aku gak iso gendong. Putu, itu ndak usah kepikiran. Itu bukan karena sakit, tapi memang ajalnya sudah datang. Jadi tidak usah khawatir. Nah, maka kalaupun minimal panjenengan masih oleh Allah diberikan kesehatan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, sudah. Maka yang pertama yang Allah tuliskan apa? Melalui malaikat tadi. Ajaluhu, ajalnya. Dan ajal itu artinya batas akhir dari usianya. Entah berakhir dengan sakit, atau berakhir dengan na'udzubillah kecelakaan, atau berakhir tenang di atas kasur ditemani semua istri dan anak-anaknya. Itu urusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang pertama, ajal tidak mungkin berubah. Panjenengan dicatat 70 tahun, ya 70. Mau sehat walafiat seger waras panu gak duwe. Tapi kalau Allah bilang 70 berangkat, ya sudah berangkat. Ada orang yang sudah sakit parah bertahun-tahun, ya gak berangkat-berangkat. Kan itu namanya apa? Ajal. Nomor 2, nasib. Nasib itu boleh jadi menjadi orang yang beruntung
atau Allah takdirkan menjadi orang yang tidak beruntung. Syaqiyun au sa'id. Syaqi itu uripe koyo gak penak terus. Sa'id hidupnya penuh dengan kebahagiaan. Yang ketiga, Allah tuliskan apa? Rizquhu. Rezekinya. Nah, sampai Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin itu nulis apa? Kerja kerasmu tidak nambahi rezeki, malesmu tidak ngurangi rezeki. Tapi kalau jatah rezekimu banyak, tidak mungkin Allah catatkan kamu males, itu tidak mungkin. Tapi kalau rezekimu sedikit, tidak mungkin kamu dijadikan orang semangat, tidak mungkin. Artinya rezeki ini tulisannya titik, mulai awal oleh Allah disetting males. Tapi kalau bakal dapat rezeki besar, dari awal oleh Allah panjenengan disetting apa? Rajin, disiplin, gemi, ngerti gemi? Apa? Semi-semi medit. Ya bahasa halusnya hemat lah ya. Bahasa halusnya hemat, ngirit, nah, tapi aslinya ya medit sama. Nah, maka dengan itu, untuk urusan nikmat yang maknawi, urusan nikmat yang materi, itu tidak usah terlalu dikejar. Karena nikmat materi tidak menjamin tenangnya hati. Sementara yang kita cari apa? Ketenangan, kebahagiaan, kenyamanan. Nah, maka orang hidup di dunia itu yang dicari 4, Bu. Secara level ya. Tidak usah ditulis. Tulis. Yang pertama, orang hidup di dunia itu yang dicari nomor 1 bahagia dulu. Maaf, bukan bahagia, seneng. Nah, kalau levelnya baru seneng, level anak kecil. Wes pokok aku seneng. Udan-udan gak mikir loro, sing penting seneng. Tulinan bal-balan, gak makan, sing penting seneng. Gak peduli kalau nanti pulang dia bakal masuk angin. Itu anak kecil yang dicari yang pokok seneng. Nah, kalau sekarang panjenengan masih punya suami, sing senengane pokok seneng, yaitu masih anak-anak. Mau kemana, Mas? Kafe. Loh, sudah jam 10 loh, Mas. Gak apa-apa lah, aku seneng kok. Lah ini sudah mulai panjenengan perlu berpikir untuk ganti suami. Kalau ganti suami, bapak-bapak merenggut. Kalau kita ngomong ganti istri, angkat jempol. Nanti Pak ada waktunya Pak, sabar Pak. Sudah, itu senang. Nomor 2, bahagia. Karena senang, belum tentu mengantarkan kebahagiaan. Saya kasih contoh. Maaf ya, ini contohnya untuk kusruh. Tapi memang ini contoh yang paling mudah untuk difahami. Tapi panjenengan jangan berpikir yang jelek, nggih. Apa contohnya? Orang berzina senang apa enggak? Senang. Kalau enggak senang, ngapain dia berzina? Iya apa enggak? Tapi apakah perzinaan itu mengantarkan dia untuk bahagia? Enggak. Itulah bedanya bahagia dengan senang. Kalau senang sekedar fisik. Kalau bahagia mulai masuk ke dalam hati. Itu level kedua. Yang dicari apa? Ya apa aku iso bahagia. Dan terkadang bahagia itu justru dengan membahagiakan orang lain. Panjenengan nyimpen duit di bank miliaran. Terkadang bahagianya justru ketika Anda kasihkan 10 juta kepada panti asuhan. Itu malah bahagianya malah muncul. Padahal miliarannya sudah bertahun-tahun kesimpan di bank. Cuma seneng nyeneng nomor 4, ndelok buku rekening, tapi bahagia belum masuk. Yang ketiga levelnya apa? Tenang. Seneng, bahagia, tenang. Tenang itu apa sih? Ayam. Nggak ya tenang. Gak tahu, tenang itu tenang, paham kan tenang? Mau tak kasih contoh? Jenderal Polisi Susno Duaji. Ini nyebut nama tidak apa-apa karena contoh baik. Jenderal Polisi Susno Duaji itu purnawirawan. Tahu kan Susno Duaji yang kasus cicak dan jangkrik dulu? Cicak sama apa itu? Cicak buaya. Itu kan beliau sempat merasa kayak direndahkan. Gara-gara nangkepnya dianggap tidak etis lah. Masa seorang jenderal ditangkapnya di bandara, kemudian dikunci di toilet. Macam itu kita tidak penting lah. Tapi setelah semua kasus itu selesai, beliau kemudian kemana? Pulang kampung. Jadi apa? Petani durian, petani sayuran, petani padi, beliau nanam buah-buahan. Terus ketika semakin nyaman dengan pertaniannya, beliau itu mulai bikin Facebook. Ketika manen di live sama beliau, ketika beliau nanam, nampak ceria gitu. Terus ketika ditanya, Pak Susno, apa nggak pengen balik ke Jakarta? Jawaban beliau apa? Di sini saya tenang. Di sini saya tenang. Kenapa? Karena ketenangan itu di atas kebahagiaan. Banyak orang bahagia tapi tidak tenang. Kenapa? Ayo jawab. Bahagia, tapi kok tidak tenang?
Nggak nyaman. Gini, yang gampang. Panjenengan nikah bahagia enggak? Kalau suaminya mau nikah lagi ya apa? Itu contoh paling gampang ya. Itu untuk panjenengan bisa membedakan mana bahagia punya suami. Tapi ketika mulai muncul keinginan suami untuk nikah lagi, seperti bapak-bapak yang di sebelah, itu utara, selatan, barat, apa timur? Bapak yang di selatan ada keinginan nikah lagi, Pak? Ya kalau ingin pasti, berani belum tentu. Tidak mungkin, gak mungkin. Sudah? Maka seketika bahagia itu, ketika Anda khawatir kebahagiaannya akan terputus, itu menjadikan Anda tidak tenang. Tapi kalau orang itu sudah tenang, dia tidak pernah takut kebahagiaannya hilang. Contoh yang lain. Rasulullah kalau sedih ngomongnya apa? Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang aku cari kecuali kehidupan akhirat. Kenapa? Karena Rasulullah menghibur dirinya. Dunia boleh hilang, teman boleh pergi, istri boleh meninggal dunia, anak-anak boleh meninggalkan, semuanya. Tapi tidak kehilangan akhirat, itulah yang menenangkan. Karena kalau akhirat tidak ada orang kehilangan. Tidak ada di akhirat jalu-jaluan, bojomu tak peo. Tidak ada. Tidak ada di akhirat. Tuku tanah yo 5 meter tak gaya ini. Tidak ada. Akhirat itu tidak ada sirnanya. Itu yang menjadikan ketenangan itu kalau hati kita terikat dengan akhirat. Yang terakhir apa yang dicari manusia? Senang, bahagia, tenang. Penutupnya apa? Ya betul, tapi bahasanya yang keren lah. Puas? Bu, itu lewat sudah. Puas itu yang pertama itu loh, sekedar seneng itu loh. Wajah mencerminkan pikiran loh, Bu. Nggak ada, guyon ya, bercanda. Sudah? Yang terakhir, Bu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selamat. Itu terakhir yang kita cari apa? Wes, Mas yo gak tenang, sing penting selamat. Ada nak ibu-ibu bilang gitu? Nak, lek nyetir alon-alon nak yo. Mas yo tekoni telat, sing penting selamat. Nak, kerjone ojo kesel-kesel yo. Mas yo duwike gak akeh, sing penting awakmu sehat. Itu kan selamat. Selamat dari penyakit, selamat dari celaka, dan puncaknya nanti di akhirat selamat dari panasnya api neraka. Nah, maka dalam Islam, Bu, panjenengan tidak diributi dengan nikmat material. Karena itu urusannya Gusti Allah. Ada yang dikasih banyak, ada yang dikasih sedikit. Ada yang dikasih panjang, ada yang dikasih pendek. Ono sing dikasih sugih mek 2 tahun, mari ngono melarat maneh. Ono sing sugih sampai 7 turunan. Itu urusannya siapa? Dalam keadaan nikmat materi tidak menjamin ketenangan hati, maka yang dicari apa? Nikmat yang bersifat maknawi. Apa nikmat itu? Ketemu nikmatnya ibadah. Ketemu nikmatnya duduk di majelis ta'lim. Ketemu nikmatnya ketemu teman-teman yang salihah. Ketemu nikmatnya ketika berdoa kepada Allah. Maka ada satu makna doa yang kita sekarang tidak dapat. Secara khusus doa, secara umum ibadah. Panjenengan sampai tidak berita di Jawa Tengah ini. Di Jawa Timur ada beberapa tempat taraweh 23 rakaat yang kemudian selesai dalam waktu kurang dari 10 menit. Atau di sini juga ada. Nah, bagus ya. Itu saya sarankan ibu-ibu yang overweight, itu diagendakan saja. 3 bulan penuh, 3 bulan penuh, 30 hari penuh, itu agendakan tarawehnya ke sana terus. Insya Allah. Nanti. Tapi kan sehat. Berat badan turun. Langsing. Singsa. Nggak pengen. Wes, nggak usah bahas itu. Sudah? Apa yang hilang dari ibadah kita sekarang, Bu? Ibadah kita itu sekarang kehilangan al-ladzah. Kelezatan. Orang zaman dulu, Bu, ibadah itu bukan menggugurkan kewajiban. Pengajian senden. Itu bukan begitu. Itu kok ayo pas noleh gitu ya. Guyon. Sudah? Mereka itu bukan ibadah untuk menggugurkan kewajiban. Tapi bagaimana mereka beribadah yang dalam ibadahnya itu mereka merasakan kelezatan. Mau contoh? Seorang sahabat Nabi, lezat. Jadi jangankan ibadah.
Iman itu kan ada rasanya kan. Sampai ada istilah halawatul iman. Manisnya iman. Artinya kalau kita belum sampai menemukan manisnya iman, terus diceritani ceritanya yang saya ceritakan sebelum kesini. Di sini juga Sumayyah yang mati syahid pertama dalam agama Islam, ditusuk pakai besi panas. Kita tidak akan sampai ke cerita itu kalau manisnya iman belum kita fahami. Nah, maka para sahabat Nabi, salah satu ceritanya apa? Ada yang ditugaskan untuk jaga pasukan. Yang lainnya istirahat, tidur. Ada 2 orang disuruh ribat. Ribat itu jogo pasukan gak oleh turu. Sudah. Maka mereka berdua ini gantian. Daripada kita ketiduran bareng, gini aja. Kamu tidur dulu, saya akan jaga. Nanti kalau saya sudah ngantuk, kamu tak bangunin, ganti kamu yang jaga. Sudah, ya kan? Kamu jaga dulu, saya tidur. Ternyata jaganya sambil sholat. Akhirnya diincar sama musuh, ditembak pakai anak panah. Masuk anak panah pertama, tembus ke depan. Masuk anak panah kedua, tembus ke depan. Sampai masuk anak panah ketiga, baru geblak. Ngerti geblak? Oh iya, Jawa-Jawa juga ya. Geblak. Setelah dia geblak, jatuh, tersungkur, menjatuhi temannya tadi yang sedang tidur. Temannya kaget. Dibilang apa? Lima la tuqidhni fi ular ramyah. Kenapa kamu tidak bangunin saya pada tusukan anak panah yang pertama? Kenapa kok kamu sampai nunggu di panah 3, baru kamu geblak, baru kamu bangunin saya? Dibilang apa? Karihtu an aqta'a tilawati fa inni dakhaltu fi ladzatil ayah. Saya tidak senang mutus bacaan Quran karena pas saya baca tadi, pas saya merasa nikmat banget dengan ayat yang saya baca, maka saya tidak senang terputus dengan panah itu. Cuma ketika panah yang ketiga, tubuhku sudah tidak kuat. Jadi yang mereka ibarat itu dicari kelezatannya. Kalau kita sekedar gugur kewajiban. Gugur apa? Gugur? Apa gugur gunung itu? Kerja bakti. Nah, sudah. Contoh yang lain. Dalam kisah yang diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, ada seorang laki-laki berangkat jihad. Setelah berangkat jihad cukup lama, kemudian setelah dia pulang, istrinya dandan cantik. Kalau panjenengan tidak usah dandan, sudah cantik. Dandan malah elek. Ini istrinya dandan apa? Cantik jelita. Istrinya masak makanan yang lezat. Setelah suaminya pulang dari masjid sholat isya, kemudian suaminya diajak makan malam, dalam badan istrinya udah siap ini, Bu. Parfumnya sudah 5 liter dipakai mandi, kemudian bajunya itu sudah, pokoknya sesuatu yang dalam rangka memuliakan suami. Setelah selesai makan, suaminya bilang apa? Adzin li bi an atawassala an uwasila ma'a rabbi. Izinkan dulu sebentar, saya mau connecting dengan Allah Ta'ala. Masuk ke tempat sholatnya. Saya mau laporan dulu sama Allah. Kalau bahasa gampangnya mungkin gitu ya. Masuk dia ke tempat sholat, istrinya nyiapin kamar. Anda tahu keluarnya kapan? Adzan subuh. Sampai istrinya ketika suaminya dengar adzan subuh, masuk ke kamar istrinya marah. Terus si suami bilang apa? Kenapa kamu tidak ingetin saya? Kenapa kamu tidak ingetin saya? Padahal kalau kamu masuk ke tempat sholat saya, kamu ingetin saya akan inget kalau ada kamu, saya akan datang ke kamarmu. Tapi tadi malam saya membaca ayat-ayat yang begitu menenangkan hati saya, begitu lezat saya rasakan ayat itu, sampai saya lupa adakan. Bayangin, sholat tahajud sampai lali duwe bojo. Kalau panjenengan eling bojo sampai gak tahajud, sama apa ndak? Ya sama, ada bojonya, ada tahajudnya ya. Coba baik, nah, maka itu yang dari kita sekarang mulai hilang, Bu. Termasuk doa. Panjenengan berdoa harapannya apa sih? Sama, saya juga. Mesti kita kepingin dungane gak suwe-suwe, kabule cepet podo kabeh. Mau Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, mau Sumatera, mau Eropa, mau podo. Tapi para sahabat di zaman dulu, Bu, berdoa itu yang mereka cari apa? Kelezatan bermunajat dengan Allah. Sehingga semakin doanya tidak cepat diterima, mereka tidak kecewa. Karena apa? Karena mereka tidak diterima pun saya sudah merasakan kelezatannya. Nah, maka dengan itu ada satu riwayat ketika seorang hamba doanya wayai diterima oleh Allah, sudah waktunya diterima, malaikatnya laporan, ya Rabbi, waktunya doanya dia diijabat. Kata Allah apa? Ajil wa akhir. Tunda dulu. Undur no titik. Apa kalau bahasa muntilannya apa? Undur no titik itu. Pending. Keren. Keren muntilan pending. Masya Allah. Ya. Kata Allah Ta'ala apa? Pending dulu. Pending itu
tunda. Terus malaikatnya bilang, yad'u laka tulaz zaman. Ini doanya wis kedawan ya Allah, kesian dia nunggunya kelamaan. Kenapa waktunya diterima kok masih ditunda? Apa kata Allah Ta'ala? Saya seneng dengerin dia kalau malam berdoa sambil nangis. Bayangin, bukan cuma nyeneng no panjenengan, tapi doa panjenengan itu bikin Allah senang. Nah, itu loh Bu yang hilang dari ibadah kita sekarang. Nah, maka nikmat yang kita cari, nikmat yang kedua, walaupun gak duwe bodoh, walaupun awake loro, masih gak sepiro ayu, gak sepiro ganteng, duit gak sepiro akeh, tapi atine oleh Allah dipenuhi dengan kenikmatan. Faham? Nah, maka dengan itu, jangan pernah iri dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Karena Anda juga tidak tahu apa yang Allah telah ambil dari dia. Kadang-kadang enak, suge. Ginjalnya tinggal satu, tahu? Saya mau cerita di sini tidak enak karena orang yang nonton live saya terus tidak diceritain, tapi saya pengen cerita. Ada satu orang kaya raya lop. Lop itu pol. Diwali. Karena orang Malang itu kalau ngomong suka walian. Bakso di Bali apa? Hurufnya, bukan baksonya dibalik. Oskap. Itu kalau di Malang. Sampai zaman dulu ada almarhum Ustadz Kiai Gus Wahid namanya. Itu dikenal Kiai Arema. Karena kalau ceramah itu isinya bahasa walian tok. Kalau sudah keluar Malang, orang luar Malang bingung ngomong apa Yai situ ini. Tapi Masya Allah, luar biasa jasa beliau. Jadi beliau itu salah satu promotor di Malang yang bikin persatuan dai-dai di Malang Raya. Mau yang Muhammadiyah, mau yang NU, mau yang Jamaah Tabligh, mau yang Salafi. Itu karena promotornya beliau, itu bisa gabung. Jadi kami di Malang itu tidak ada Bu cerita pengajian dibubarkan, kemudian ngaji kene nyindir kono, kemudian Ustadz ini gak cocok. Itu hampir tidak ada sudah. Itu salah satu jasanya beliau. Semoga Allah terima. Amin ya Rabbal Alamin. Ini orang Bu yang saya mau ceritain yang tadi ginjalnya tinggal satu. Kaya raya. Lop. Ya, Pol. Sudah sampai bikin masjid yang fenomenal. Masjid yang dia besar. Di dalam masjidnya ada kiswah Ka'bahnya. Parfumnya itu parfum asli, parfumnya Masjid Nabawi. Bukhur yang dibakar, bukhur itu dupa. Kayu gaharu dupa yang dibakar, itu yang sekelas yang dibakar di Masjid Nabawi. Waduh, Masya Allah. Rumah tangganya baik, anak-anaknya baik, semuanya sukses. Ternyata apa? Ginjalnya tinggal satu, separuh-separuh sama istrinya. Jadi ketika dia berobat ke Singapura, dicari donor sampai sekitar 3 bulan, tidak ketemu yang pas. Akhirnya, the last option, you know, apa? Iya, pilihan terakhir, peluang terakhir dicek punya istrinya. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah, sama. Akhirnya ditanya istrinya, bagaimana nih suamimu keadaannya begini, ini yang cocok ternyata cuma ginjalmu. Kata istrinya, lu jangankan ginjal. Pret. Tenang nih. Jangankan ginjal, kata istrinya, saya meninggal pun untuk suami saya tidak apa-apa. Ini. Sampai sekarang akhirnya apa? Ahli ibadah, punya masjid, sodakohnya banyak, tapi ginjalnya tinggal. Kalau saya tawari panjenengan, ginjal tinggal 1, tapi dikasih duit 1 miliar, dan makannya gak boleh sembarangan, gak oleh makan lalapan pedes wis gak oleh, makan iwak gereh wis gak oleh, makan ikan asin gak boleh, tengkleng, kicik, segala macam sudah gak boleh, tapi punya duit 1 miliar. Anda tahu 1 miliar itu ada buat panjenengan, duit tapi gak oleh tuku apa-apa. Temennya makan duren, Anda duit nyekel. Aku tuku gak mesi, sabakule tak tuku iso. Tapi tidak boleh makan, tersiksa Anda. Ya karuan ginjal lengkap, istri 4, duit banyak. Allahumma amin. Setuju Bapak-Bapak? Senyumnya menakutkan. Sudah, maka itu mengenai nikmat. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, setiap kata punya makna. Itulah dalam Islam ada satu ucapan yang tidak boleh dibuat main-main. Talak, betul tidak? Kenapa tidak boleh dibuat main-main? Karena kalaupun diperbolehkan nyakitin hati perempuan. Lo mau sore cerai digawe guyon. Kon cerai yo, istri sudah nangis, nggak jadi, kamu kena prank gitu. Kan tidak lucu. Karena apa? Setiap kata itu memiliki makna. Dan kata yang sudah keluar dari lisan kita, tidak bisa ditarik. Ketika dia menggoreskan luka,
Boleh jadi lukanya itu tersimpan di hati orang yang tersakiti sepanjang usianya. Dan banyak cerita mengenai ini. Satu omongan tok, goblok. Itu ternyata kebawa sampai si anak mati. Satu kalimat-kalimat yang kadang-kadang kita tidak mikir dampaknya apa. Tapi ternyata walaupun dia tidak mikir itu kalimat, ternyata kata-kata itu begitu bermakna di telinganya orang lain. Entah makna yang positif ataupun makna yang negatif. Ketemu orang, coba. Ketemu orang, orangnya sakitnya sudah lama. Terus Anda bilang, loh, hari ini kamu kok seger? Sudah sembuh ya? Itu langsung bikin dia seharian. Boleh jadi apa? Semangat ya. Wah, aku seger kok. Tadi ketemu Ustadz bilang, wes waras yo, kok seger? Padahal terkadang kita ngomong itu sekedar apa? Nyenengin orang tersebut. Tapi ternyata dampaknya apa? Besar. Maka kalau ketemu ibu-ibu, jangan ngomong lemu. Iku saulan kepikiran dadi stroke, darah tinggi, diabetes, gagal ginjal. Mbak, kok mali lemu? Itu saulan, Bu. Itu sampai komplikasi akhirnya gara-gara kata-kata mbak kok. Nah, maka ngomong itu yang baik-baik saja. Maka yang pertama jelas Nabi Muhammad mengisyaratkan untuk kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa di antara kalian iman kepada Allah, iman kepada hari kebangkitan, hari kemudian, hari akhir, syaratnya apa? Kalau ngomong harus baik. Kalau tidak bisa ngomong yang baik, karuan, ming. Tapi kalau ibu-ibu tidak bisa, hawa. Kalau laki-laki, adam. Perempuan, hawa. Perempuan itu disuruh mingkem itu, panel. Kalau tidak ngomong, ngemil. Perempuan banget. Kalau tidak ngomong, ngemil. Lewong lanang. Mas toko endi? Toko. Istri, dari mana? Pasar. Lombok munda, Mas. Mas pas tak nyang mang sing bakule ngamuk. Mari ora aku diantem timbangan, Mas, lagi sirah mentol. Padahal ndak tanya ini. Teko endi? Pasar. Jawabannya laki-laki. Mas di mana? OTW. Wes nulis singkat disingkat mana? Sudah makan? SDH. Mau makan lagi? TDK. Ya sudah lah ya. Maka insya Allah laki-laki lebih akeh selamat di bangun wedok. Amin. Pak, amin Pak. Pak jangan diam saja. Mudah-mudahan semuanya selamat dunia akhirat. Amin. Nah sudah. Maka Nabi Muhammad mengisyaratkan kepada kita, karena dampak dari omongan itu ternyata tidak kecil, Bu. Maka Pak jangan tahu enggak, latihan yang susah itu bukan latihan ngomong. Latihan diem. Salah seorang tabi'in mengatakan apa? Ta'allamtul kalama arba'a sinin. Saya ini belajar ngomong cuma 4 tahun. Mulai dilahirkan ibuku sampai umurku 4 tahun. Lancar saya ngomong. Wa ta'allamtus samta. Dan saya ini belajar diem. Hatta al-an lam yantahi. Sampai sekarang belum beres. Ketemu perempuan, lipstik rotok miring titik. Menengoh. Itu ngempet ngomong lipstik miring. Itu kayak ngempet pengen pipis. Susah betul. Padahal kalau Anda diam, tidak akan terjadi perang dunia itu. Mbak, benges mulu Mbak. Masa benges anjok irung? Dia Anda tahu ternyata hidungnya habis kena betadin, mari nyosop, dikira benges. Akhirnya perang dunia ketiga. Sebentar lagi, hati-hati. Nah sudah, maka katanya seorang tabi'in tadi, kalau belajar ngomong, petang tahun beres. Anda belajar bahasa paling susah di dunia, bahasa apa? Bahasa kolbu, telepati, apalagi. Wes katakan bahasa paling susah, katakan bahasa Cina, karena hurufnya itu kanji, dan itu bukan huruf. Kalah. Hono coro kodo toso wolo mogo botongo podo joyonyo. Apa saya japal? Saya waktu SD dulu. Apa balik? Oh, dari belakang ke depan. Ayo, ngasih saya berapa? Ayo kita bikin make a deal, ayo. Iya, dari belakang ke depan kan? Ayo, berani ngasih berapa? Alphard 1? Tidak bisa saya. Anda kira bisa gitu, gak iso blas.
Jangankan itu, Z balik nang A. Bingung kok? Jangankan, oh no corokot. Nah sudah, katakan huruf Cina. Kalau Anda serius belajar, dikatakan Anda buka di Google lah, pakar linguistik. Bahasa itu paling telat dipelajari setahun. Dengan cara yang intensif. Pokoknya dengan waktunya rapat, belajarnya serius, paling suwe setahun beres. Bahasa yang paling susah di dunia. Kalau bahasa paling lengkap itu bahasa Arab. Bahasa yang paling lengkap. Itu pun dipelajari dengan mudah. Karena apa? Dia bahasa Al-Quran. Dengan keadaan Al-Quran itu oleh Allah memang dijamin mudah. Nah, tapi artinya kalau cuma belajar ngomong bu gampang. Saya buku untuk ngomong. Public speaking itu saya sebelum pulang dari Jakarta. Itu saya punya sekitar 10 buku. Saya lupa persisnya berapa. Dan saya belajar bagaimana cara ngomong. Bagaimana memahami audiens. Bagaimana kemudian kalau ada jamaah yang mulai senden. Saya doakan sing disendeni roboh. Itu saya pelajari itu bagaimana. Bagaimana ketika mulai ada yang angop. Itu ada pelajarannya bu. Tapi ternyata panjenengan tahu enggak. Kalau pas ngomong karena dianggap ilmu nih akeh ngerti cara ngomong. Akhirnya sakarpe dewe. Tapi ternyata ketika saya duduk di suatu majelis taklim. Ada satu ustadz yang sedang ceramah. Dan materi ceramahnya saya sudah ngerti. Saya sudah apal. Saya sudah paham. Itu merungokno bu. Itu perjuangannya kayak jihad Palestina itu. Kayak Abu Ubaidah saya. Aduh, dalilnya gak tepak. Alah terakhir diketok. Skapal. Penjelasannya gak cetok. Ternyata mendengarkan itu, diam itu jauh lebih berat dibanding. Terbukti apa enggak? Terbukti. Nah, maka dengan itu bu, kita perlu memahami apa kaidah tentang ucapan. Supaya kita tidak serampangan ngomong, khawatir nanti menjadi penyesalan pada hari kiamat. Nomor 1. Tulis. Nggak bawa buku kan? Tahu kok saya. Lah buat apa bawa buku? Anda buka tayangannya lo beres. Nomor 1. Apa nomor 1? Wama yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Wama yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu lafaz. Lafaz itu berarti bukan kalimat tuh ya. Satu apa? Satu ucapan, satu kata. Tidaklah terucap satu kata illa ladaihi raqibun atid. Anda buka di dalam surat Qaf ayat yang ke-18. Surat apa? Qaf ayat 18. Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidaklah terucapkan satu lafaz kata. Baik laki ataupun perempuan sama. Illa kecuali dari kata yang terlanjur keluar tadi, Allah menyiapkan 2 orang malaikat. Bayangin bu, satu kata Allah kirimkan untuk satu kata itu berapa malaikat? 2. Berarti penting apa remeh? Kalau remeh, tidak akan sampai Allah kirim malaikat. Kalau remeh, tidak akan sampai Allah kirim malaikatnya pun 2. Allah akan biarkan begitu saja. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Kalian mengira omongan itu ringan, padahal omongan itu di sisi Allah bernilai sesuatu yang sangat besar. Orang masuk Islam karena apa? Omongan. Orang bisa keluar dari Islam karena apa? Omongan. Orang masuk surga karena omongan, orang masuk neraka karena omongan. Seorang perempuan sholatnya baik, puasanya baik, sedekahnya baik. Tahu-tahu semua kan? Ditanyakan sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, inna fulanatun sha'imatun qa'imah. Ya Rasul, ada satu perempuan, kerjaannya sholat tahajud, kerjaannya puasa sunnah. Tapi apa yang terjadi? Tu'dhi jiranaha bilisaniha. Tapi perempuan ini kalau ngomong bikin tetangga kupingnya panas. Kalau ngomong apa? Nyakitin tetangga. Apa Rasulullah bilang? La khaira fiha. Semua sholatnya tidak ada baiknya. Semua puasanya tidak ada baiknya. Semua sholatnya tidak mendatangkan pahala untuknya. Semua puasanya tidak mendatangkan pahala untuknya. Tidak ada kebaikan untuk perempuan semacam itu. Ibadah bisa, jaga lisan gagal. Ternyata apa? Akhirnya karena kegagalan menjaga lisan, perempuan itu oleh Allah ibadahnya dianggap 0.
baik laki ataupun perempuan. Terus Rasulullah ditanya, lah kalau perempuan seperti itu ya Rasul, tempatnya surga atau neraka? Apa kata Rasulullah? Hiya finnar. Perempuan itu tempatnya di neraka. Na'udzubillah min. Sholat tahajud apa enggak? Puasa sunnah apa enggak? Kok bisa sholat tahajud, puasa sunnah masuk neraka? Gara-gara lisan. Nah, maka oleh Allah diingatkan dalam surat Qaf 18. Nah, ini tulisan Bu, pasang di jendela rumah, di pintu masuk kamar mandi, pasang di meja makan, pasang di sepeda motor, pasang di majelis taklim, pasang kalau perlu bikin jilbab mereknya wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Pasang. Karena sekarang jilbab-jilbab itu kan mereknya di luar semua ya. Zaman dulu yang di luar itu cuma jas tok. Jas mahal itu yang Anda enggak ngerti sih merek mahal ya. Saya mau ngomong dikira sombong, enggak ngomong nanti dikira saya enggak ngerti. Bingung, saya dilematis, saya ngomong apa enggak enaknya. Enggak tahu sih tapi. Pokok ada jas-jas yang mahal itu Bu, mereknya itu ditaruh di luar. Cek ketok. Kata terkesan itu branded. Branded tau. Yang tembak-tembakannya anak kecil yang itu. Oh itu brand. Kalau branded apa? Bermerek. Nah sudah. Maka kata-kata wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, tidaklah kalian mengucapkan satu lafaz kata kecuali dari lafaz kata itu Allah kirimkan dua malaikat. Yang pertama raqib. Raqib itu mengawasi. Jadi omongan Anda diawasi oleh siapa? Malaikat. Yang kedua atid. Malaikat yang Allah siapkan untuk mencatatkannya. Jadi setiap omongan ini terawasi dan tercatat. Panjenengan punya rekening bank enggak? Nanti kalau akhir bulan biasa minta print out. Nah, Bu Ervina paham banget ini. Minta print out, apalagi kalau kami yang di yayasan. Kalau sudah keluar print outnya itu satu buku bisa langsung habis. Bahkan langsung bikin buku kedua. Karena print outnya terlalu rame. Transferan dari sini keluar ke sini, transferan dari sini keluar ke sini. Itu rame. Nah, nanti di hari kiamat kita juga dapat print out. Print out itu omongan kita sama Allah di print. Dicetak, tak, 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 tak. Dan bukan per kalimat, tapi kata. Berhenti sampai sini. Ada dua penafsiran para ulama. Yang pertama, yang dituliskan oleh malaikat Raqib dan Atid, itu kata-kata yang mengandung dosa dan pahala. Hanya itu. Kalau kata-kata yang mubah itu ya sekedar candaan ringan di majelis taklim, itu kan mubah. Atau ketemu tamu, kemudian ngobrol basa-basi sedikit, itu namanya mubah. Itu menurut sebagian penafsiran para ulama, kalau yang itu tidak tercatat. Karena yang tercatat adalah kalimat dan kata yang mengandung dosa atau mengandung pahala. Itu baru yang dicatat. Itu penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, wa ma yalfidhu min qaulin. Tidak terbatas pahala atau dosa, apapun yang sudah terlanjur keluar berupa kata yang memiliki makna, itu sama Allah dicatat. Nah, maka hati-hati. Ada hadis dari Abu Umamah. Hadisnya siapa? Abu Umamah Al-Bahili. Salah seorang sahabat Nabi SAW. Jadi Abu Umamah itu cerita hadis begini, Bu. Ini tak ceritakan secara makna saja ya. Biar panjenengan tidak ngerungokno bahasa Arab. Ruwet. Apalagi saya suara juga lagi serak. Bahasa Arab saya nanti tidak fasih malaisin. Masuk Ustaz kok mau Arab gak fasih. Bah, memalukan. Astagfirullahaladzim. Sudah gini. Abu Umamah cerita. Nanti di hari kiamat, Allah itu panggil dua orang manusia. Ini contoh kasus saja. Walaupun semuanya bakal dipanggil. Tapi dicontohkan dua orang. Yang pertama, namanya siapa? Katakan namanya Rio. Contoh saja. Teman saya bawa dari Kediri. Rio. Terus sama Allah dipanggil, Rio, sini, sip, ngadap tendang, bredek ini Bu. Tidak ada urusan akhirat ringan itu, tidak ada. Bredek, terus apa? Khudh kitabak. Ini bukumu diambil. Rapotmu ambil. Iqra' kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Baca bukumu dan tidak ada saksi lain kecuali dirimu sendiri, kata Allah. Karena ini omonganmu. Kamu tidak mungkin mengelak. Disuruh baca namanya. Nama betul. Betul ya Allah. Nama kamu? Iya. Coba ini misalkan ya. Cek foto. Foto siapa? Foto saya ya Allah. Coba cek sidik jari. Oh pas ya Allah. Coba cek mata. Kelopak. Oh saya ya Allah. Sip. Setelah semuanya dicek. Allah bilang apa? Iftah waqra. Buka bukaan. Buka wocon. Buka. Kemudian
Baca. Mulai dibuka halaman pertama. Oh iya, amalan saya ini. Halaman kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai halaman terakhir dilempar bukunya. Ya Rabbi, ma hadza kitabi. Ya Allah, ini bukan buku saya ini. Ini bukan buku saya. Terus dibilang, loh kan nama-nama kamu, foto-foto kamu, sidik jari pada semuanya benar. Dibilang, na'am ya Rabbi, lakin hunaka a'malun lam tukta. Tapi di sana ya Allah banyak amalan yang tidak tercatat, padahal amalan itu amalan saya. Allah tanya, wamahi, apa amalan yang hilang itu? Dia misalkan, ini yang misalkan, saya haji 7 kali ya Allah, tidak tercatat satupun di sini. Saya umroh seminggu 2 kali ya Allah, sepanjang orang Mekah. Orang Muntilan di perjalanannya itu sudah nutut ya. Saya umroh, saya hitung-hitung ya Allah sampai saya meninggal 10 kali. Satu pun tidak tercatat di sini. Saya pernah nyumbang panti asuhan yatim piatu ya Allah. Sumbangan saya itu waktu itu saya hitung-hitung 25 juta ya Allah. Kok tidak tertulis di sini? Saya pernah ya Allah menyantuni janda muda miskin ya Allah. Saya santuni plus saya kasihi dia ya Allah. Plus saya sayangi ya Allah. Tidak tertulis janda muda di sini ya Allah. Kenapa ya? Bu Ervina ngomong saya arahnya ke sana terus jadinya. Bingung saya ini. Saya tidak terima. Saya telepon nanti. Bener saya telepon nanti. Saya curiga, betul curiga ini. Sudah? Apa yang terjadi? Allah Ta'ala menjawab, oh, tidak ada ya? Tidak ada ya Allah. Terus dia tanya, kemana ya Allah? Wen hiya Rabbi. Mana dia ya Allah? Dibilang sama Allah apa? Bukan tidak tercatat. Semuanya sudah rapi, dicatat dan tidak hilang. Cuma sekarang dipindah ke bukunya Pak Rifki. Jadi punya Pak Rio, yang haji 7, umroh 10, menyantuni janda muda dan disayangi, kemudian nyumbang panti asuhan 25 juta, kemudian apa lagi? Itu tercatat tapi sudah dipindah ke rekeningnya Pak Rifki. Terus Pak Rio tidak terima, ya Allah bagaimana ceritanya saya yang ngamal dia yang dapat? Apa kata Allah? Karena hajimu yang 7 kali kepotong dengan ghibahmu kepada Pak Rifki 7 kali. Entek. Ayo langsung senggol-senggolan. Mulai wingi ngerasani sopo? Ini kita Mirzani sama Loli. So? Loli apa? Loli. Terus apa lagi? Kenapa? Lo Ustadz harus dong. Ustadz harus ngerti bu. Kalau ditanya orang biar nggak kudet. Biar senantiasa apa? Nggak. Kuyan. Astagfirullah. Nggak boleh. Sudah? Ternyata apa? Pahala haji ludes gara-gara ngerasan. Lalu tanya umroh. Ternyata kasusnya sama. Kamu pernah ketemu Ibu Fulan. Setelah Ibu Fulan itu pergi, kamu sampai ketemu temanmu yang lain. Kamu cerita, no, aku loh mbak ketemu ibu iki bayu mbak saiki awak gak keurus mbak. Kukule iku sairung-irung mbak. Ya Allah. Terus mari ngono mbak. Pas tak cedeki mbak kate tak rangkul. Ya Allah mbak. Ampune mbak. Hati-hati. Maka nasihatnya Luqman Al-Hakim itu apa? Nasihatnya Luqman Al-Hakim. Kalau masuk rumahnya orang, masuk buta, keluar bisu. Masuk, keluar, aman, selamat, dunia akhirat. Nggak usah katik golek. Nanti, kulaan gosip. Nang omai Bu Fitri. Panjenengan ada masalah sama Bu Fitri. Jadi gosip itu sekarang dikula. Aku kok suwe gak kerunguan ya, gak kerungu. Berita sing hot-hot iki. Wis tak nang omahe Mbak iki, golek nang omahe Mbak iku gawa gorengan mek 5.000 iku iso sampai sore diceritani gosip mulai lurah sampai RT lengkap. Nah, ternyata apa? Itu menghilangkan pahala. Terus ya Allah, santunan 25 juta. Allah sebutkan, kamu melakukan ini dengan lisanmu, pahalanya hilang. Terus ya Allah, yang itu saya nyantuni janda ini bagaimana? Itu hilang karena omonganmu. Akhirnya dia kecewa, semua amalnya hilang karena lisannya. Panjenengan mau begitu? Semoga Allah melindungi kita ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sudah semua amalannya hilang. Maka salah seorang muridnya Al-Imam At-Tirmidzi, An-Nu'man Ibnu Bashir, namanya Al-Imam At-Tirmidzi, itu pernah tanya ke asistennya Imam Tirmidzi. Asisten itu berarti yang setiap hari apa? Menemani kemana-mana, bareng tanya. Sa'altuka su'alan billah. Saya tanya sama kamu satu pertanyaan demi Allah, jangan tidak dijawab. Penasaran banget ini, kepo. Keponya sampai taraf. Iya, pokok kepingin roh banget. Kan sekarang lagi musim pengen tahu banget. Itu Ustadz Boni itu saya tidak begitu. Sudah. Iya. Pengen tahu banget gitu ya.
Loh, ini enggak ghibah, jangan-jangan beliau nonton malah ini. Sudah. Sama murid tadi, tolong jangan tidak dijawab. Demi Allah jangan dari. Artinya jawaban. Dia tanya, hal sami'ta marratan wahidatan fi umurika anna Imam At-Tirmidzi yatakallamu fi 'irdin nas. Saya tanya satu sama kamu. Pernah tidak sepanjang umur kamu selama kamu menemani Al-Imam At-Tirmidzi sampai Al-Imam At-Tirmidzi meninggal dunia, satu kali saja Imam Tirmidzi itu menceritakan kehormatan orang lain. Artinya menceritakan kehormatan orang lain itu kalau kita ya rasan-rasan, riba, maitu, hasanah. Mau itu. Kalau maitu tidak ada yang hasanah. Sayyi'ah ya. Maitu orang, ngilok wong, apalagi biasanya. Lisan itu apa? Goroi, ngapusi, ngakali. Pernah enggak? Apalagi? Gibain panitia. Apa panitia ini? Ngaji sambil suwini rerek jajane blas. Kalau kami di Parik mana? Oh, ibu-ibu lupa saya. Iya. Ibu-ibu itu memang kalau kue masuk tas. Iya, sudah enggak bisa disalahkan. Boleh. Bahkan ada yang datang ke acara pengajian itu tasnya dilapisi plastik. Sampai podeng dimasukkan es buah, jadi dilapisi plastik cek gak bocor. Mana orangnya? Mana ya teko wonge. Sudah, lanjut. Maka ditanya, pernah enggak sekali aja, kamu kan tiap hari sama Imam Tirmidzi, sekali tok kamu dengar Imam Tirmidzi itu ngomongin orang. Apa kata asistennya? Innahu azka an yatakallama fi 'irdin nas hatta yakuna hasanatuhu li khasumihi. Imam Tirmidzi itu terlalu cerdas untuk ngomongin orang yang dia ngerti bakal mengambil pahalanya untuk diberikan kepada orang yang dirasani. Katanya apa? Guruku terlalu pinter untuk itu. Gak kebodohan sampai melakukan itu. Guruku ngerti kalau sampai dia ngomongin orang lain, artinya apa? Di waktu yang sama dia sedang memindahkan hajinya, sedang memindahkan umrohnya, sedang memindahkan sodakohnya, sedang memindahkan tahajudnya, sedang memindahkan puasanya untuk dipindahkan ke rekeningnya orang lain secara cuma. Faham? Eman apa enggak? Nah, maka jangan wah. Sekarang timbang ngomong karuan mangan. Timbang ngomong karuan amil. Jadi kalau yang buahnya ngomong itu tutup orang dengan tukang keripik itu. Beliau keripik jangan dimakan utuh, perkesen sih. Oh, sampai kali cili-cili, makannya dengan cara situk-situk. Bahkan kalau perlu, bagaimana cara ngambilnya? Itu jari didoni sih. Nanti celupkan. Karena itu nempel, tarik. Nanti kalau Anda mulai bosan kasih suami, Mas. Anak yang. Karena apa? Luwe titik mudorotnya makan dibanding ngomong. Itu orang pertama, kata Abu Umamah Al-Bahili, yang pahalanya ludes gara-gara lisan. Kemudian orang kedua dipanggil sama Allah Ta'ala, namanya Rifki Ta'al. Oh, datang ya, maju sama Allah Subhanahu. Terus Allah buka, ada kitabuk, ini bukumu. Saya lihat, nama betul, foto betul, jumlah jenggot sama. Sudah, saya cek semuanya benar sudah. Tidak ada yang salah. Sip. Terus Allah Ta'ala berfirman, Iqra' kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Rifki, bukunya dibaca. Jangan saya nanti kesannya sombong ya. Apa? Fevri. Fevri, baca. Sudah, dibaca. Sampai hampir stroke dia. Jantungnya mulai berdebar, mulai minum obat. Jantung kok Paramek. Rupanya jantung kan minum Paramek. Sudah? Terus kitab yang Allah berikan kepada Fevri tadi, oleh Fevri dilempar lagi. Tastahzi'u bi ya Rabbi. Ya Allah, panjenengan penghina saya ya Allah. Loh, saya tidak pernah umroh, tidak pernah haji, tidak pernah nyantuni fakir miskin. Saya tahajud ya Allah paling lek Ramadan tok qiyamul lail itu pun kentol ya kaku kabeh. Ini kok di sini haji 20, umroh 17, janda yang dinikahi ada 4. Ini bukunya sopo ya Allah. Panjenengan menghina saya ini. Lawang amal saya sedikit kok ditulis banyak. Ini kok koyong panengen nyeram panjenengan sama saya. Apa kata Allah? Lah, itu buku kan. Loh kok haji 20? Iyo, pernah ada kumpulan 20 Pak Haji ngerasani sampai ya. Maka 20 itu hajinya semuanya buat senang, tepuk tangan.
Maka kalau ada Pak Haji rasan-rasan, bandanono, dibandani kayak ono gorengan, kayak supaya tambah dowo. Nanti insya Allah pahalanya yang ditransfer kepada panjenengan tambah banyak. Jadi kalau dirasani orang, ojo ngersulo. Jangan kecil, bahkan kalau perlu, kongon terus nih. Tak tambahi bahan yo. Wingi aku diamuk mbek bojoku. Cerita norono wis. Tambah ono bahan. Supaya apa? Gak entek yang ngerasani panjenengan. Maka jangan kecil hati. Yang repot itu bukan ketika panjenengan dizolimi lisannya orang lain. Tapi ketika lisan panjenengan yang menzolimi orang. Setuju? Faham? Nah sudah. Kita lanjutkan. Itu orang kedua. Sampai akhirnya orang kedua ini dengan sedikitnya amal yang dia lakukan. Tapi karena dia dizolimi orang lain dengan lisannya mereka, dia pada hari kiamat beruntung dengan pahala yang besar. Panjenengan milih pertama atau kedua? Milih jadi orang pertama atau orang kedua? Nah, mudah-mudahan kita selamat minimal dari yang model pertama. Amin ya Rabbal Alamin. Maka kita perlu belajar diam. Sip. Selanjutnya. Ada satu hadis dari An-Nabi SAW di mana Rasulullah SAW ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ma aktsaru ma yudkhilu an-nasu an-nar?" Ya Allah, perkara apa yang paling banyak menyebabkan manusia masuk neraka? Jadi apa sih faktor terbesar yang bikin manusia itu masuk neraka? Tunggu dulu, pelan-pelan. Penghuni neraka kalau dalam hadis dikatakan paling banyak perempuan atau laki? Salah hadis enggak ini? Betul hadisnya ya. Panjenengan perempuan apa laki? Kira-kira panjenengan masuk dalam hadis ini enggak? Amin, insya Allah enggak ya. Itu tentu yang ngaji-ngaji aman. Amin. Cuma hati-hati, jangan sampai sombong ya. Lek ngaji tadi sombong ya malah podoai kan? Sudah? Maka Rasulullah ditanya, apa perkara yang paling banyak bikin manusia masuk neraka? Sekarang kenapa saya ngomong penghuni neraka itu paling banyak perempuan? Karena nanti ada kaitannya, panjenengan akan ngerti. Rasulullah bilang apa? Al-ajwafani. Yang paling banyak bikin manusia masuk neraka itu 2 lubang. 2 lubang. Al-ajwafani. Jauf itu lubang. Al-ajwafan berarti 2 lubang. Yang pertama lubang mulut dengan lisan. Yang kedua lubang kemaluan. Na'udzubillah min syarri dzalik. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dan anak turun kita semua. Dan mohon maaf Bu ya, sekarang ini kalau doa minta sama Allah, doain juga anak-anak kita selamat dari zina. Karena itu sekarang ngerti nih. Di doa sama Allah terang-terangan, ya Allah selamatkan putra-putri hamba dari dosa zina, selamatkan mereka dari minuman keras, selamatkan mereka dari perjudian. Karena sekarang ngeri Bu, ngeri. Apalagi di tempat-tempat yang banyak kampus. Karena kampus itu kan sekarang melahirkan ayam-ayam itu. Kok ngerti Anda? Stop. Tolong panitia diamankan. Atau kalau ada Ustaz Faizal ya boleh mungkin nanti diruqyah dari jauh-jauh gitu. Sudah? Nah maka hati-hati Bu. Nah sudah begini. Maka Rasulullah ketika ditanya perkara apa yang paling banyak menjadikan manusia masuk neraka, Rasul bilang 2. Yang pertama lisan, yang kedua kemaluan. Nah sekarang yang paling susah menjaga lisan putra atau putri? Berarti kalau begitu benar enggak neraka itu paling banyak isinya perempuan? Salah satu faktornya karena ketidakmampuan perempuan menahan lisan. Itulah kenapa perempuan itu ngempetin ngomong rodo angel. Ngelihat ibu-ibu datang pengajian, Masya Allah. Pernah sekali kejadian di tempat kami sana, saya tidak nyebut tempat ya, tapi Mas Dian juga tahu. Insya Allah Mas Refli juga tahu, atau yang lain, atau Mas Arif mungkin. Ibu-ibu pengajian, datang ke majelis taklim, duduk paling depan. Ternyata apa? Nyantol. Di sini nyantol anduk toilet. Jadi mungkin dia habis ke toilet, tidak tahu yang apa cerita dia nyantol di sini tuh. Jadi ketika jalan di sini ada anduknya gitu. Di jalan, tidak tahu saya tidak sempat tanya kok iso itu loh. Nanti kalau ketemu saya tanyain ya, saya jawab buat panjenengan. Itu sampai ibu-ibu langsung gini. Sampai ada yang untungnya ucul. Ya enggak lah ya. Itu tadi genemannya ibu-ibu, ngerti geneman ya. Jadi guneman. Jadi guneman nih. Nah,
gerenengan, apalagi ayo terus bismillah sampai zuhur. Jadi omongannya ibu-ibu, nah padahal itu yang perlu ditahan. Jadi ngelihat apapun, kalau Imam Syafi'i mengingatkan dirinya bagaimana? Kamu punya mata, manusia yang lain matanya lebih banyak. Kamu punya telinga, manusia yang lain telinganya lebih banyak. Kamu punya lisan, manusia yang lain lisannya lebih banyak. Maka kata Imam Syafi'i, sebelum bongkar aibnya orang, ingat orang lain juga berpeluang bongkar aibmu. Nah sudah, sekarang kita lanjutkan. Ternyata dua ini, lisan dan kemaluan. Kemudian Rasulullah ditanya lagi, wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah. Rasul ditanya tentang apa yang paling banyak menjadikan manusia masuk surga. Jawabannya apa? Taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang terpuji. Dan panjenengan tahu akhlak terpuji itu paling tinggi apa? Menjaga lisan. Jadi kaitannya di sana, Bu, tidak sembarangan urusan. Urusan lisan ini bukan perkara yang remeh. Kemudian Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Yang pertama, yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka, lisan dan kemaluan. Dan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia itu dimulai dari mana? Lisan. Apa dalilnya? Dengerin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Idza asbaha ibnu Adam." Kalau panjenengan itu bangun di waktu pagi, jam berapa biasanya? Jam 3. Pipis, masuk kamar. Oh, wudu juga. Mandi sholat, gosok gigi. Terus krim pagi. Oh, belum. Jam berapa? Krim pagi jam berapa? Jam 7. Terus nanti krimnya apa lagi? Sunscreen. Terus sampai badan kayak dempul akhirnya ya. Kayak dempulnya mobilnya didodok. Suaranya duk. Tidak apa. Perawatan itu insya Allah bisa bernilai ibadah. Semakin mahal biayanya, semakin besar pahalanya suami. Setuju? Bagus. Lanjutkan, Bu. Insya Allah suami nanti ijol tambah sama yang lain. Timbang ngopeni tuwe elek karuan ijol enom ayu untuk loro. Gini saya tanya, ini astagfirullahaladzim. Merapikan barang rusak dibandingkan merawat barang bagus, itu lebih mudah mana? Itulah konsepnya kami para suami. Karuan nerumat sing apik timbang dandani sing elek. Bapak-bapak bagaimana? Setuju, Pak? Takbir, Pak. Lanjutkan, Pak. Karuan nerumat sing apik, ngerumati penak, bondone gak sepiro. Oke, karena normal dari kecil wis ketok ayu nih. Gak perlu beli pelangsing, gak perlu beli pemutih. Wis ketok cilik langsing putih ayu. Daripada yang terlanjur. Astagfirullah. Sudah, ini pembahasannya lisan kok lisannya gak diatur. Sudah. Begini, Bu, lanjut. Guyon. Setiap kita bangun pagi, idza asbaha ibnu Adam. Kalau manusia bangun pagi, fa innal a'dha kullaha tukaffirul lisan. Maka semua anggota tubuh kita ini, itu setiap pagi untuk setiap orang. Semuanya sama. Maka semua anggota tubuh kita apa? Mata, telinga, alis, tangan, kaki, hidung, ginjal, paru-paru. Semuanya seawak sampai ujung jempol kaki. Tukaffirul lisan. Semuanya itu mencela lisan. Ibu-ibu yang di belakang, dengar saya, Bu. Yang di duduk kursi. Bu, dengar? Aduh, saya tidak kelihatan ada panjenengan tadi, Bu. Baru ada yang moto itu, oh, ternyata ada. Sabar, Bu, ya. Insya Allah 1 jam lagi selesai kok ini. Kenapa? Panjenengan kenapa kok duduk kursi? Sakit kakinya ya? Oh, enggak mau. Insya Allah nanti Allah kasih tempat yang jauh lebih luas dari sini. Setelah nanti tolnya selesai, digantikan, harganya tidak murah loh kalau dibeli tol itu. Saya tidak bodoh-bodoh banget lah, ngerti lah ya. Pokok orang-orang yang rumahnya kena proyek tol itu sedihnya cuma gimmick aja. Lebih banyaknya itu bahagianya. Karena harganya ya Masya Allah. Maka nanti salah satu bentuk syukurnya itu untuk Salimah dibelikan gedung besar. Lantainya 24. Ya kan? Pengajiannya di lantai 24 tanpa lift, tanpa tangga berjalan. Jadi nanti sampai atas, kari kesele, modun, pulang semaput, mati husnul khotimah. Insyaallah. Allahumma
Nggak, ya jangan. Sudah. Maka, begitu baca ya. Maka semua anggota tubuh kita itu mencela lisan. Dibilang apa? Ya lisan, ittaqillaha fina. Wahai lisan, bertakwalah kamu kepada Allah untuk kebaikan kami. Berarti kebaikan itu diawali dengan kebaikannya apa? Orang kalau mau istiqomah, diistiqomahkan dulu apanya? Orang kalau mau baik, dibaikkan dulu apanya? Karena kalau terlanjur baik, amalannya banyak, lisannya belum baik, rugi. Seperti cerita tadi loh, pahalanya diambil orang. Maka karuan ngelatih diri diawali dengan melatih lisan. Nah, maka dalam hadis ini, semua anggota tubuhnya manusia setiap pagi tukafirul lisan, mencela lisan. Hati-hati loh lambe, apalagi kalau sampai turah. Sekarang ada mak nyinyir, ada lagi lambe turah, mak nyinyir, terus ada satu lagi baru apa? Iya, karena video saya masuk di sana, jadi saya ingin promosikan. Astagfirullah. Nah, sudah? Ini semuanya mencela lisan. Kemudian anggota tubuh bilang apa? Ittaqillaha fina. Kamu yang takut sama Allah ya untuk kami, ya untuk kebaikan kami. Nahnu laka. Kami ini bergantung dengan kamu. Jadi baiknya mata, baiknya telinga, baiknya tangan, baiknya kaki, baiknya pikiran, tergantung diawali baiknya apa? Lisan. Terus anggota tubuh ngomong sama lisan, in istaqamta, istaqamna. Kalau kamu lurus, kami ikut lurus. Wa ini awajajta, i'wajajna. Kalau kamu bengkok, kami pun ikut bengkok. Nah, maka karena apa? Lisan. Nah, berarti kebaikan manusia itu diawali dengan apanya, Bu? Nah, maka sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan apa? Ma yu'lamu syai'un ahaqqu bitulil habsi minal lisan fil fam. Kata Abdullah bin Mas'ud, tidak ada sesuatu apapun yang diketahui lebih pantas dipenjara dengan waktu yang sangat panjang untuk tidak dibebaskan sampai kapanpun kecuali lisan. Jadi yang paling dipantas dipenjara itu apa? Lisan. Dalam waktu yang cukup panjang. Nah sekarang ada tipsnya. Ustaz kan gak mungkin gak ngomong. Ustaz masuk ketemu wong gak serawung. Bahasa apa? Serawung ya? Serawung itu apa? Iya, kok ndak blater. Paham blater ya? Blater itu kan dia serawung itu, ketemu orang, Mbak, ya apa kabar? Ya Mbak, anak-anak sehat, ramah. Kalau bahasa dapurnya jampel. Oh, humble. Ngerti, humble ngerti ya? Ya humble, kok jampel ya? Humble itu orangnya itu easy going, supel. Coba terus lagi, ya siapa tahu ada apa? Coba terus apa lagi ya? Yang sebelah sini apa? Humble, supel, ramah, jampel, gaul. Apa lagi? Blater, apa lagi? Jijris, triwis, apa lagi? Sudah, astagfirullah. Sudah? Maka apa, Bu? Kok sampai sana kenapa ya? Saya mau ngomong apa tadi? Ah, apa tipsnya Ustaz? Kan gak mungkin Ustaz masuk ketemu iki. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sariawan. Punya utang. Kenapa? Ikut ceramah jaga lisan, ya malah keliru. Maka ada tipsnya. Bagaimana kita itu bisa senantiasa menjaga lisan agar makna dari kata-kata kita tidak mendatangkan penyesalan. Nomor 1. Apa? Ini supaya bisa diam. Bagaimana caranya? Diam. Ini tidak seperti pegadaian ini. Pegadaian itu apa? Menuliskan masalah. Tambah. Panjenengan ini nambahi masalah. Sudah. Bagaimana caranya biar diam? Nomor 1. Dari hadis yang disebutkan oleh Al-Miqdad ibnu Amir. Hadisnya siapa? Miqdad ibnu Amir. Jadi dia tanya sama Rasulullah. Ya Rasulullah, man najat? Ya Rasul, keselamatan itu apa? Artinya gini, bagaimana caranya biar saya bisa selamat? Ini hadisnya Miqdad ibnu Amir. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, ada 3 hal. Orang itu kalau pengen selamat, kuncinya berapa? 3. Nomor 1, amsik alaika lisanak. Nomor 1, amsik. Amsik itu perkesan. Perkes ngerti? Merkes itu gini, Bu. Meringkas.
Gini namanya merekes. Meres harus ada yang netes, meres. Saya jalan sama istri saya, tak pegang tangannya. Ketika ada toko tas mahal, saya perkes. Itu namanya merekes. Iya. Apa sih bahasa merekes itu? Coba, apa Mas Syafil? Meremas. Tapi kurang pas. Kata gini, bahasanya Nabi Muhammad, amsik alaika lisanak. Amsik itu ketika mulut saya giniin. Sehingga tidak ada peluang. Coba dipraktekkan gitu, panjenengan coba. Jangan temennya yang giniin, biar orangnya. Mbak tak ewangi ya? Jangan. Yaitu bahasa maknanya ngerem, nahan, menjaga, kan gitu. Cuma makna tekstual letterlek hadis ini, amsik, supaya lisanmu tidak ada peluang untuk berbicara. Panjenengan tahu Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar. Untuk jaga lisan apa yang Abu Bakar lakukan? Ada yang tahu? Abu Bakar itu njogo supaya tidak banyak ngomong. Apa yang Abu Bakar lakukan? Makan. Betul, serius betul. Tapi yang dimakan apa? Kurma. Abu Bakar itu memasukkan kerikil ke mulutnya. Ya, tidak dikunyah untuk dia kalah. Tujuannya apa memasukkan kerikil? Karena kata Abu Bakar, saking susahnya saya nahan dia untuk tidak ngomong. Maka kalau mulut saya penuh kerikil, itu saya akan susah ngomong. Kalau saya susah ngomong, saya malas ngomong. Akhirnya saya diem. Maka orang yang sering sariawan bersyukur. Sakit gigi bersyukur. Sakit apa lagi? Sakit hati. Anda curhatnya jangan di sini, nanti sebelah sana ada session curhat, tidak apa-apa. Teman saya bawa teman siap nikah semua kok, jangan khawatir. Itu 3 itu istrinya baru 1 semua itu siap nambah dan siap. Itu Pak Aan juga baru 1, 4 berarti. Rio, kemana? Dipromosikan kok pergi. Nah, itu pengusaha mobil. Ini pengusaha listrik. Ini pengusaha freelance. Itu wah, itu pengusaha semua yang saya bawa. Ada yang usahanya untuk mengentaskan kemiskinan juga ada. Pokok usaha semua intinya. Sudah, maka begini Bu. Apa tadi? Nomor 1 ditanyakan oleh Miqdad bin Amir kepada Nabi Muhammad, selamat itu bagaimana? Nomor 1 kata Rasulullah, amsik alaika lisanak. Dan amsik alaika lisanak, tahanlah lisanmu. Itu pada nomor 2 dan nomor 3 kan caranya 3. Apa? Selamat itu 3. Nomor 1 jaga lisan. Yang kedua dan ketiga ternyata cara untuk jaga lisan. Nomor 2 apa kata Rasulullah? Wal yasa'ka baituk, sing betah di omah. Angkat tangan perempuan yang sekarang betah di rumah coba. Alhamdulillah, bersyukur panjenengan. Serius. Karena ada perempuan-perempuan Bu, ini saya sampaikan berkali, berulang saya sampaikan. Itu kalau ngaji pas di tempat sing ibu roto-roto. Sosialita. Ada pengajian begitu ya ada Bu. Cuma kita ini mau nolak gak enak. Karena mungkin berkat kita juga bisa mereka sadar. Mau ndak ditolak kesannya nanti kok dumane sing ngundang sosialita. Mau. Saya kalau pengajian di tempat-tempat seperti itu bingung Bu, gaya gamis keliru, gaya sarung keliru, gaya celono kok empani gak pantas. Sudah serba susah. Sudah. Apa tadi? Astagfirullahaladzim. Kenapa panjenengan perlu banyak bersyukur kalau panjenengan betah di rumah Bu? Banyak perempuan yang terpaksa harus keluar Bu. Terpaksa harus keluar. Bahkan keluarnya itu bukan keluar rumah, keluar negeri untuk kerja. Coba. Ya kalau keluar negerinya rekreasi lumayan, ini kerja Bu. Bahkan ada yang kerja di rumahnya orang lain. Maka bersyukurlah ibu-ibu yang jam segini bisa pengajian itu Bu. Panjenengan kalau nggak bersyukur kualat panjenengan Bu. Banyak perempuan jam segini di sawah, matun, ngelep, manen. Ada yang jam segini masih sibuk ngumbai baju. Yang dia cuci bukan bajunya dia, bukan suaminya, bukan anaknya, bajunya orang lain. Ada yang jam segini masih sibuk bersihin rumah. Bukan rumahnya dia, rumahnya orang. Panjenengan duduk enak, ada kue walaupun tidak dimakan, disimpan bawa pulang ya tidak apa-apa. Enak, ada ceramahnya, tempatnya nyaman. Masya Allah, nanti pulang ditambahi ada berkat di belakang ada. Tidak ada. Kebangetan Salman. Kalau dipare mulai disangoni berkat. Sudah? Apa Bu? Yang betah di rumah. Kenapa? Karena kalau orang di rumahnya insya Allah sedikit banyak masih aman. Tapi ingat, di rumah pun tantangannya sekarang memang fisiknya tidak keluar, tapi Mbak,
Mang pas pengajian teko gak mbak? Iya. Ndelok gak sing di pinggir ustad mang mbak? Iya sing iku lho mbak, sing jilbabe ireng, nggae kacamata. Lah ya mbak, mosok lek ustad ngaji kok lek nguasne sampai koyo ngono kan ora pantes mbak yo. Ngene kok lek bojone ustad melok ndelok apa ya gak mangkel. Ya jane kan ya biasae mbak yo, gak usah ngono banget lah. Iya iya, jane rada ayu sih tapi yo kan yo tetep ora pantes. Ya eling umur lah mbak yo. Ya aku ngono ku tingandane kok ya ora penak mbak, tapi lewat sampai ada sopor road. Kok panjang sekali ya? Sudah. Gerak minggirkan. Ini tapi kok jadi panjang? Bu, guyon. Saya tidak serius. Ya bukan, ini sekedar cerita saja. Nah, kadang-kadang sudah di rumah bu, tapi penyakitnya apa? Handphone, entah itu grup WA, atau buka YouTube yang kemudian keseharian artis, atau kemudian bedah rumahnya siapa, yang akhirnya walaupun Anda di rumah, tetap lisannya tidak terjaga. Nah, maka sekarang, jaga bu, bismillah, tinggal di rumah. Kalau tidak ada kepentingan yang mendesak, ikhtiarkan jangan keluar. Ada satu tips cek betah di omah, apa? Ini dilakukan mertua saya. Mertua saya itu walaupun tidak begini, gak senang metu. Masya Allah, mertua saya itu semoga Allah panjangkan umurnya sehat walafiat. Das karena omongnya. Orangnya Masya Allah. Mainnya sama siapa? Kucing. Sampai di rumah itu kucing liar 24 lebih. Kucing liar. Sampai sekarang dibuatkan kandang khusus garasi mobil yang biasa mobil masuk saya. Mobil saya masuk. Sekarang dikuasai kucing. Saya pikir-pikir kucing ini mirip Yahudi. Saya orang Palestina yang tersiksa sekarang. Sudah itu sampai satu garasi dikasih ram supaya kucingnya tidak keluar. Karena kalau keluar sebagian tetangga ngeracun. Diracun gara-gara memang ya apa sih bu, namanya kucing kan gak sekolah ya. Kadang-kadang masuk rumahnya orang, merobot. Ya orang kan ya mantel kan, sudah. Maka jaga diri di rumah. Tipsnya apa? Bentel. Apa bentel itu ya? Ada 2 jarum besar, benang, kemudian diginiin. Ya kira-kira itulah ya, itu bentel. Nanti bikinkan kopiah suami. Nanti kalau kopiahnya jadi, suami ke masjid senang. Tadi akhirnya terobsesi. Besok bikinin kopiahnya anak. Besok bikinin rompi kecil buat ponaan baru lahir. Besok bikin lagi taplak meja. Besok bikin lagi kain kafan. Nah, maka apa bu? Itu kesibukan yang manfaat. Kalau panjenengan ngaji wis akeh, salat ya wis jenuh, apalagi murojaah, hafalan juga sudah, maka itu bentel itu ngerajut. Ngerajut itu salah satu aktivitas yang mengalihkan perhatian sehingga Anda bisa fokus. Dan mertua saya kalau sudah gini, bu, wis. Oh iya Rifki, ambil siapa Rifki? Birahima. Oh iya, sehat ya. Wis. Gitu. Mau saya panggilkan Ustadz Faizar, nggak enak. Nggak dipanggilkan kok semakin lama kayaknya sudah kayak orang autis punya dunia sendiri. Ya, kayak dunia dewe terus gini. Nah, itu tips. Maka yang kedua, kata Rasulullah supaya selamat apa? Betahlah tinggal di rumah. Nah, maka salah satu tips untuk jaga lisan, jangan banyak keluar. Karena kalau ketemu orang, yus mesti ngomong. Dan ngomong itu lagi ono kembangannya ya gak seru. Kembangannya apa? Rondo sebelah. Itu kembangannya biasanya itu. Nah, maka repot. Yang ketiga, wabki ala khati'atik. Tangisi dosamu. Orang kalau sibuk dengan aibnya, orang kalau sibuk dengan kekurangannya, akan teralihkan dari kekurangan orang lain. Orang kalau dia disibukkan dengan aibnya orang lain, maka dia akan lupa terhadap aibnya diri. Nah, maka 3 ini Rasulullah luar biasa. Nomor 1 kata Rasulullah, jagalah lisanmu. Nomor 2, betahlah tinggal di rumahmu. Nomor 3, tangisi dosamu. Nah, sekarang penutup ibu-ibu. Dengerin, ini serius. Tangisi dosamu. Sekarang penutup. Ibu-ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak bu rumah tangga itu rusak gara-gara lisan? Istri yang cerewet, suami yang suka membentak, iya banda. Berapa banyak hubungan persaudaraan renggang gara-gara lek dulure disambangi ngomongin nyelekin. Akhirnya gak nyambangi maneh, percuma aku nang omahe lek dijak ngomong nyelekin. Berapa banyak kemudian seorang anak
yang akhirnya traumatik dengan orang tuanya gara-gara waktu kecil sering dibentak. Ada apa enggak? Banyak. Berapa banyak pada poin yang terakhir orang menjelang wafat terhalangi dari kalimat La ilaha illallah. Yang semua itu perlu jadi bahan renungan kita. Kenapa? Kok sampai gara-gara benda yang kecil bernama lisan ini, kok sampai saya celaka? Nah maka penutupnya apa Bu? Ada hadis disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Satu tok tapi mudah-mudahan jadi penutup yang baik di sore di siang hari ini. Apa itu hadisnya? Rasulullah bersabda, tuba liman wajada, bisa jadi wujida, fi sahifatihi istighfaran katsira. Kata Rasulullah, sungguh amat beruntung orang-orang yang nanti ketika mendapatkan catatan amalannya ternyata di dalamnya penuh dengan istighfar. Jadi catatannya itu banyak apanya? Istighfarnya. Itu kata Rasulullah orang yang beruntung. Karena apa? Namanya manusia lek ngomong mesti ono elei. Namanya orang bersikap mesti ada lupute. Luput itu apa? Kesalahan, kekhilafan, ketidaksengajaan. Terus apa lagi? Yo namanya kita berumah tangga. Kok kita ya? Nanti istri saya lihat, kok kita? Gak bojo sing di mana iku? Astagfirullah. Namanya orang berumah tangga, kumpul sehari 24 jam, seminggu 7 hari. Ya pasti ono kalimat-kalimat yang nyentak jeroni ati, tersimpan di dalam pikiran. Nah, maka penebusnya apa Bu? Istighfarnya yang banyak. Penebusnya apa? Istighfarnya yang banyak. Maka Rasulullah bersabda, sungguh beruntung ketika nanti kita bangkit di hari kiamat, catatan amal kita terima, ternyata kemudian kita buka isinya penuh dengan istighfar. Maka kekhilafan-kekhilafan kecil itu Allah tutupi, bahkan Allah ganti dosanya menjadi pahala dengan banyaknya kita beristighfar. Nah, itulah salah satu hikmah kenapa ada yang namanya doa kafaratul. Isinya apa? Istighfar. Supaya kesalahan selama di majelis, misalkan gudoi ibu-ibu, dan ini kalau umi saya lihat saya dimarahi loh pulang ini, ya Allah. Saya wis entek-entek sama umi saya. Wis nak, ojo gudo ibu-ibu. Engko lek mereka ngamuk pengajianmu sepi, tambah hari tambah rame. Pernah sekali kajian di Lumajang, Jawa Timur. Itu kan daerah Lumajang itu kan tapal kuda, jadi masih ada Madura-Maduranya gitu loh. Dan Madura itu kan sensitif banget untuk urusan perempuan karena mereka itu orangnya menjaga harga diri itu luar biasa, bagus itu. Sudah, ketika saya pengajian pertama di Masjid Al-Huda namanya, besar masjid lantai 2. Itu saya ngudoi, ya biasa, gudo seperti panjenengan itu kan, masih dalam taraf wajar lah saya anggap kan. Setelah selesai diingetin sama takmirnya Ustadz, di sini itu orang-orangnya banyak etnis Madura. Mereka tidak seneng kalau perempuan itu digudoi seperti itu, dibecandain gitu. Sudah, oh ya udah terima kasih Pak. Saya khawatir kata takmirnya nanti, karena pengajian rutin per 3 bulan. Antum datang lagi nanti, tidak ada perempuan yang datang, kari lanang tok, gak rame. Sudah, ternyata apa? 3 bulan ke depan saya datang, perempuannya penuh, full. Sampai laki-lakinya ditaruh bawah, perempuannya dipindah ke atas. Sampai takmirnya bilang, gak tutup anak. Apa gak tutup itu? Gak nyangka saya. Iki lek Ustadz liane sing ngomong, buyar iki. Kok antum sing ngomong tambah? Tapi boleh jadi itu ujian. Wallahu a'lam bishawab. Nah sudah, maka ibu-ibu sekalian ditutup dengan doa kafaratul majlis. Isinya apa? Istighfar. Yang kalau kita membacanya, semua kekurangan, kekhilafan, keluputan yang ada di majelis, semuanya oleh Allah diampuni. Barakallahu fikum. Itu yang dapat saya sampaikan. Silakan kalau ada 1-2 pertanyaan. Jangan banyak-banyak ya. Kenapa banyak yang aku kan nah yang saya hari saya dan yang lupa bahwa yang selalu gak yang boleh kan dan saya bayar Baik, ini mengenai doa. Jadi doanya itu tidak minta dunia. Sekarang begini Bu, ada beberapa poin di sini. Poin yang pertama,
dunia itu secara umum mal'unatun, oleh Allah dilaknat. Tapi tidak setiap orang yang punya dunia itu mendatangkan keburukan. Tidak mesti. Ada orang punya dunia semacam Abdurrahman bin Auf. Ada orang punya dunia semacam ibu-ibu yang bersama Ustadz Fatih Karim, yang kemudian diwakaf-wakafkan sampai nyumbang sekitar 2 miliar untuk bangunan. Ada yang begitu. Tapi ada orang-orang yang memang khawatir ketika dia mendapatkan dunia nanti malah terfitnah dengan dunia. Nah maka itu dulu panjenengan fahami, panjenengan ngerti dulu. Saya kalau dapat dunia kira-kira bagaimana? Karena Rasulullah menceritakan dunia itu isinya 4 orang. Orang yang pertama sugih gak karuan, dipakai untuk kebaikan. Bagus apa enggak ini? Panjenengan mau? Loh kenapa enggak minta yang itu? Sugih tapi untuk keapian. Orang kedua melarat rat kayak kita ini. Enggak ya? Melarat tentean. Tapi punya niat. Kalau saya kaya, saya kepingin seperti orang itu. Yang uangnya digunakan untuk kebaikan. Apa Nabi Muhammad katakan? Fahuma fil ajri sawa. 2 orang ini pahalanya sama. Coba. Maka jangan kehilangan niat. Nomor 3, siapa manusia ketiga? Sugih gak karuan. Tapi digawe maksiat. Si enak kerasa maksiati. Orang yang keempat melarat tapi duwe niat le aku sugih bakal maksiat kayak wong iku. Kata Rasulullah 2 orang yang terakhir ini dosane podo. Yang kesian yang mana? Yang melarat gak ngerasa no maksiat tapi dosane podo. Nah, itu dulu konsepnya dunia ini. Jadi dunia itu memang oleh Allah dilaknat. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa man wala. Dunia itu dilaknat, tapi tergantung dunia di tangan siapa. Sampai Nabi Muhammad mengatakan la ba'sa bil ghina, dadi wong sugih gak popo. Jadi dadi wong sugih itu bukan tuntutan. Nabi Muhammad cuma bilang apa? Ndak apa-apa. Syaratnya apa? Limanit taqo, untuk mereka yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Nah, sekarang yang kedua. Rasulullah melakukan seperti yang panjenengan lakukan. Doanya Rasulullah apa? Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadan quta. Ya Allah, jadikanlah rezekinya Nabi Muhammad dan keluarganya itu makanan tok, tidak pakai uang. Tidak minta tanah, tidak minta latar ombon, tidak minta kebun, tidak minta sawah, tidak minta unta, tidak minta mobil. Cukup apa? Makanan, yang penting bisa makan, kenyang, selesai. Itu doanya Nabi Muhammad. Terus Nabi Muhammad ditawari malaikat. Hei Muhammad, ada gunung yang Allah tawarkan kepadamu jadi emas. Nabi Muhammad bilang, la, qul li rabbi la. Ngomong sama Allah, saya tidak mau. Saya kepinginnya apa? Saya kenyang sehari dan saya lapar sehari. Di waktu saya kenyang, biar saya bersyukur. Di waktu saya lapar, biar saya ngerti pentingnya minta kepada Allah. Itu dilakukan oleh Nabi Muhammad. Bahkan istrinya Nabi, ketika datang rame-rame, dalam tanda kutip, Anda bisa buka dalam kitab interaksi Rasulullah bersama istrinya. Istrinya Nabi itu pernah nuntut demo bareng-bareng dalam tanda kutip ya. Itu apa? Minta kenaikan uang belanja. Nah, jadi kalau cuma istri saya demo minta kenaikan uang belanja, tak anggap loh bojone Nabi yang ngono kok. Lah apa maneh? Jadi kalau cuma baru 3 aja ya masih aman lah. Hah? Jadi gosip baru di Muntilan nanti jane piro sih? Nggak usah tahu. Kalau tahu Anda kecewa nanti. Sudah. Maka mereka semuanya minta, ya Rasul, kami tidak cukup ini. Kami perlu beli ini, beli itu. Ini pakaian, ini berhias. Rasulullah diturunkan sama Allah satu ayat. Qul li azwajika in kunna turidna dunya wa zinataha numatti'kunna wa nusarrihkunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai istri Nabi, kata Nabi ini, Allah bilang, Muhammad ngomong sama istri kamu, kalau kamu mau minta dunia, kalian ini istri Nabi mau minta dunia, apa Allah bilang? Allah kasih dunia, gak kurang. Jadi orang kaya raya, jadi crazy rich, yang kalau richnya hilang gak sisa crazy-nya toh itu. Kalau sekarang ini crazy richnya hilang sisa crazy, dan sekarang banyak crazy-nya. Sudah paham ya? Tak kasih dunia, tapi syaratnya apa? Kamu dicerai. Nah sekarang pilih mana? Jadi istri Nabi tapi miskin, atau jadi orang kaya tapi bukan istri Nabi? Mendingan mana? Ya karuan jadi istri Nabi. Sampai Ibunda Saudah itu rela, malamku tak hadiahkan untuk Aisyah, yang penting saya tetap istri kamu.
Nah, maka yang Anda lakukan itu sama seperti yang Rasul lakukan, tidak minta dunia kepada Allah. Maka ketika Umar itu masuk ke kamarnya Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad diboikot oleh istrinya, Nabi Muhammad tidurnya di atas pelepah kurma. Ketika Nabi Muhammad bangun, masih keringetan, panas, di punggungnya ngecap bekas pelepah kurma. Umar nangis, Nabi Muhammad marah. Kenapa? Nangismu keliru, Umar. Terus Umar bilang apa? Ya Rasulullah, itu loh Raja Rusia, Raja Persia, Raja Romawi, tidurnya kasurnya empuk, tebel, tipis, terbuat dari sutra. Lah kok panjenengan tidurnya di atas pelepah kurma? Rasulullah marah, waihaka ya ibnal Khattab, celaka kamu Umar. Ama tardu an takuna lahumud dunya wa lana al-akhirah? Umar, tidakkah kamu ridho kalau dunia itu Allah kasih buat mereka, nanti akhirat untuk kita? Umar mengatakan, ya ridho. Ya sudah, kata Rasulullah. Tapi ingat, tidak semua orang miskin itu bertanda baik. Sebegitu pula sebaliknya, tidak semua orang kaya itu jelek. Ada orang miskin yang Allah ingin sengsarakan dia dunia sampai akhirat. Ada orang kaya yang Allah ingin muliakan dia dunia sampai akhirat. Karena kalau kaya bisa sedekah, kalau kaya bisa menghajikan orang lain, kalau kaya bisa ngasih buka puasa berjamaah di masjid. Nah, maka artinya tergantung diri kita masing-masing. Maka kalau Anda anggap itu cocok buat panjenengan, silahkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curhat dong, Ma. Silakan Ibu. Oh, jangan merasa aslinya memang. Asli banyak. Terus. Memang. Masya Allah. Nggih. Keren Ibu, jazakumullah khair. Pertanyaan panjenengan ini kesannya sederhana tapi luar biasa. Barakallahu fiik. Waduh, diangkat titik metu loro. Yang nggih monggo mboten apa-apa. Merasa atau memang dizolimi beneran? Karena betul yang mana? Karena ada orang gak dizolimi tapi kroso, Bu. Iki iya malah sorot dewe. Panjenengan betul-betul dizolimi. Oh nggih, ya. Nggih. Terus. Naam. Masya Allah. Nggih. Dengan Ibu siapa? Ibu Wiwi, saya doakan sehat walafiat, panjang umur, istiqomah, husnul khotimah, masuk surga Firdaus. Tapi jangan lupa saya ditarik nanti ya. Begini Bu, yang pertama, kita ini bukan merasa Bu. Cuma penyakit kita malah gak kerasa lek dosane akeh. Itu penyakit kita. Kalau kita merasa dosanya banyak, ya memang iya, seharusnya begitu. Karena tanpa kita merasa asli ini ya wis akeh. Loh kita lo jangankan rekreasi Bu, ngaji lo dosa. Ngaji, pengajian lo dosa. Suweram yo. Gak mari-mari. Bulet lah. Dan bulan-bulan ini poligami terus bah. Ustaz iki menel tak tuaco jenenge ra teko aku. Lah, ngaji, salat bisa jadi dosa. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sedekah bisa jadi dosa enggak? Sedekah sombong, sing disedekah mbek dinyek mangkane kerja, gak nyaluk ae. Lu jangankan melakukan, kita ibadah aja lo kadang-kadang kecampuran dosa dan kita merasa ibadah kita sedikit. Lo yo memang sangat sedikit. Lalu Allah Ta'ala mewajibkan sholat pertama berapa kali sehari? 50 karena Allah tahu 5 itu ketitian. Gak cukup gak itu ku surga. Maka sama Allah dikasih 50. Tapi Nabi Muhammad dinasihati Nabi Musa, umatmu gak kuat. Minta korting, diskon, keringanan sampai dijadikan satu hari 5 kali tapi pahalanya seperti 50. Karena Allah ngerti gak cukup. Ibadah kita ini sedikit. Ibadah yang sedikit pun ada jaminan diterima? Tidak ada. Nah, terus bagaimana supaya kita ini bisa meningkatkan ilmu yang sedikit tadi jadi cukup? Cuma satu. Apa? Tinggalkan
Tidak ada. Itu kesimpulan, nanti panjenengan malah bingung. Begini Bu, saya ceritakan agak 2 menit. Ada seorang laki-laki datang sama Nabi Muhammad. Laki-laki bilang apa? Ya Rasul, apa kewajiban saya? Rasul bilang, sholat, puasa, zakat. Terus laki-laki itu bilang, selain itu apa? Tidak ada. Terus laki-laki itu bilang, kalau saya lakukan itu, tidak saya tambahi, tidak saya kurangi. Kira-kira tempat saya di mana? Rasulullah bilang, surga. Yowis, saya tidak akan sholat kecuali yang wajib, tidak akan puasa kecuali Ramadan, tidak akan zakat kecuali zakat yang wajib, tidak tahu sodakoh. Wes ikut tok. Ketika orangnya pergi, Rasulullah bilang apa? Sodakoh, aflaha in sadaq. Dia akan beruntung kalau dia benar dengan omongannya. Jadi sing wajib tok iku jani ya wis cukup. Nah, sekarang begini, ada seorang laki-laki tua datang sama Nabi Muhammad, tua, sudah lemes, tidak kuat tahajud, tidak kuat puasa, apalagi jihad, apalagi nikah. Terus tidak kuat, ampernya sudah melemah semua, sudah. Jadi, sudah, apa yang terjadi? Tanya sama Rasul, ya Rasul, saya ini sudah tua, amalan apa yang cocok buat saya untuk nutup amalan yang lain yang saya tidak mampu lakukan karena sudah tua, wis lemes. Rasulullah bilang apa? Ini Bu, buat kita semua. Ij'al lisanak rabban min dzikrillah. Jadikan lisanmu tidak pernah kering dari zikir. Itu amalannya. Sekarang pantangannya apa? 1. Bukan tidak berdosa, tapi jangan dosa kepada manusia. Wis. Nomor 1 zikir. Nomor 2, jangan menzolimi orang lain. Karena kalau dosa antara kita dengan Allah, mudah-mudahan lebih gampang. Istighfar, tobat, sama Allah ditutup, mudah-mudahan diampuni. Tapi kalau sesama manusia, tidak akan beres sampai orangnya mengikhlaskan atau memaafkan. Maka pertanyaan yang pertama, jawabannya 2. Jangan putus zikir. Yang kedua, jangan punya kaitan kezoliman dengan manusia. Kalau sudah terlanjur, jangan gengsi minta maaf. Kemudian yang kedua, bagaimana senantiasa dizolimi, disakiti, biar sabar. Ada satu hadis, seorang laki-laki di zaman Nabi datang, ya Rasul, saya punya kerabat, tak sambangi, saya malah diboikot. Tak kei, saya malah gak dikei opo-opo. Saya baik, dia balas jahat. Apa kata Rasulullah? Kalau seperti yang kamu katakan dan itu benar, kamu ndak nambahi, ndak ngurangi, maka malaikat senantiasa nulungi kamu dan seakan-akan kamu melemparkan pasir panas ke wajahnya orang itu. Artinya apa? Biarkan orang lain yang jahat asal bukan panjenengan. Biarkan orang lain yang zalim asal bukan Anda. Kemudian bagaimana biar bisa sabar? Ngerti ya Bu? Tidak ada pahala yang paling besar kecuali pahalanya sabar. Ada derajat yang tidak bisa diraih dengan sholat. Ada derajat yang tidak bisa diraih dengan tahajud. Ada derajat yang tidak bisa diraih dengan puasa. Ada derajat yang tidak bisa diraih dengan sedekah. Ada derajat yang tidak bisa diraih dengan baca Al-Quran. Tapi derajat itu diraih dengan sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya untuk orang yang mampu sabar, Allah akan berikan untuknya pahala tanpa hisab. Apa pahala tanpa hisab itu? Dikatakan oleh para ulama tafsir, langsung masuk surga. Untuk siapa? Orang yang sabar. Kalau panjenengan tidak punya orang yang menzolimi, panjenengan bisa sabar lewat jalur apa? Jadi adanya orang yang jahat kepada panjenengan itu peluang untuk panjenengan bisa mendapatkan pahala sabar. Punya suami jahat, peluang panjenengan dapat pahala sabar. Suami mau nikah lagi, peluang bagaimana Anda bisa tetap melayani suami setulus hati dalam keadaan dia sudah punya istri yang baru. Allahumma wallahu ta'ala a'lam bissawab. Saya rasa cukup ya, sudah terlalu siang ya. Barakallahu fiik. Bapak-bapak tidak usah ditanya, langsung dikasih aja. Boleh lah ya. Bapak-bapak berapa? Oh, payung aja. Masuk payung aja harus jawab pertanyaan, Bu. Ya sudah, biar seru ya. Biar kelihatan mana yang semangat. Pak, satu pertanyaan saya. Satu tok aja. Tadi, wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, itu terdapat dalam surat Qaf ayat berapa? Bapak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kurang beruntung. Kurang beruntung. Satu lagi. Tapi jawabannya sudah alhamdulillah. Apa? Silakan, silakan. Masya Allah, Masya Allah. Surat Qaf ayat itu loh kenapa saya bilang bapak-bapak itu nggak usah nyatet wis pinter. Gawan lahir. Kalau ibu-ibu ini wis nyatet kadang-kadang si lali. Monggo Pak, silakan Pak. Ini silakan Ibu. Permisi ya. Hadiahnya payung. Sudah? Ini nanti ibu-ibu sendiri ya. Iya. Jazakumullah khair ibu-ibu sekalian, saya mohon maaf ya kalau ada salah-salah ucap, salah penyampaian segala macam. Ada guyonan saya yang mungkin keterlaluan ya. Mohon dimaafkan. Serius tadi guyon saya. Lah kok pas kelihatnya panjenengan gitu loh. Jadi kalau ada kalimat-kalimat yang kurang sopan, guyonan yang bikin panjenengan merasa tidak nyaman, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.